Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021, yang terambil dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 dengan perikop pesan penutup. Demikian bunyi ayat-ayat nas firman Tuhan. Sebagai dasar renungan hari ini, saya bacakan untuk kita semua. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami datang dan sujud di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih diizinkan ada, menikmati napas kehidupan sampai hari ini. Kami menyerahkan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan maksud dan rencana-Mu yang baik. Firman Tuhan yang mau kami dengar saat ini, biarlah oleh pertolongan-Mu kami dapat menjadi pelaku yang baik dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mungkin pernah mendengar ada sebutan atau istilah yang diberikan kepada manusia. Misalnya saja manusia super, manusia setengah dewa, manusia robot, manusia serigala, dan tentunya masih banyak lagi sebutan yang bisa diberikan kepada manusia. Sebutan yang diberikan kepada manusia seperti itu tentunya mau menunjukkan siapa orang itu dengan segala kemampuannya atau kehebatannya. Menarik sekali kalau kita melihat dalam ayat 11 pasal 6 kitab 1 Timotius ini, bahwa Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Sebutan ini bukan menunjukkan bahwa Timotius adalah seorang manusia setengah dewa yang memiliki kekuatan adidaya. Tetapi sebutan ini dipakai oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk menunjukkan
bahwa Timotius adalah seorang abdi Allah atau manusia yang dimiliki Allah. Kepada Timotius, Rasul Paulus memberikan suatu perintah, dan perintah itu harus dituruti oleh Timotius sebagai seorang pemimpin jemaat yang muda. Adapun perintah itu seperti yang tertulis dalam ayat 11, yaitu supaya Timotius mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perintah itu agar dilakukan oleh Timotius dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ia sudah mengucapkan janji yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Ia juga sudah mengikrarkan ikrar yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengakuan dan pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Rasul Paulus sudah mengikrarkan bahwa Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, adalah Mesias dan penebus dosa manusia. Paulus mengikrarkan semuanya itu tidak hanya di hadapan Allah dan juga Tuhan Yesus yang dikasihi dan dimuliakannya, tetapi juga ia ikrarkan di hadapan Pontius Pilatus yang sudah ikut menghukum mati Yesus Kristus, anak tunggal Allah, di kayu salib di bukit Golgota. Oleh sebab itu, Rasul Paulus meminta kepada Timotius supaya menuruti perintahnya dan melaksanakan nasihatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ikrar dari pengakuan iman yang sering kali kita ucapkan pada saat ibadah hari Minggu. Suatu ikrar yang seharusnya tidak hanya diucapkan saja, tetapi yang harus sungguh-sungguh kita percayai dan yang harus kita jaga dengan benar dalam namanya. Kuatkan dan kokohkan iman percaya kita kepada Tuhan, menuruti dan melakukan firman-Nya, sebab Dia sudah menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Janganlah kita meragukan Tuhan dalam kehidupan ini, tetapi mari turuti segala perintah-Nya dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Melakukannya dengan setia, sebab Dialah satu-satunya penguasa yang berkuasa atas seluruh yang ada di bumi dan yang ada di langit. Dia adalah satu-satunya raja dari segala raja dan tuan dari segala tuan, yang berkuasa menundukkan kuasa kegelapan dan roh jahat. Dalam ayat terakhir nas kita hari ini, yaitu dalam ayat 16 dikatakan, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini mau menegaskan kepada kita bahwa hanya Dia yang berkuasa untuk menaklukkan
mengalahkan kuasa maut. Hanya Dia yang tidak tunduk kepada maut. Hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hanya Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Hanya Dia, anak tunggal Bapa, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri dan membuat semua orang tercengang serta memuliakan Dia. Di sana, di tempat yang maha tinggi, Dia sudah menyiapkan tempat bagi kita semua. Di sana, di tempat Dia bersemayam, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Di sana, dalam terang Tuhan Yesus bersemayam, tidak ada satu orang pun yang melihat Dia. Hanya Dialah yang berhak menerima hormat, pujian, kemuliaan, dan kuasa yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbahagialah kita yang mau dan setia untuk mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Karena Dia, yaitu Tuhan kita, sudah menyediakan atau menyiapkan bagi kita hidup kekal di sorga. Berbahagialah kita yang bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Karena Dia yang bersemayam di dalam terang sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang percaya sampai akhir hidup kita, meskipun tidak pernah melihat Dia. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.